Dengan Ibu Sri Mulyani, terima kasih atas waktunya untuk Rappler Indonesia. Wawancara ini adalah dalam rangka 10 tahun peringatan tsunami di Sumatera, yaitu Aceh dan Nias. Ya. Saya ingat pertama kali pada tanggal 27 Desember tahun 2004, Ibu Sri Mulyani bersama Wakil Presiden Yusuf Kala pada saat itu, Ibu Menteri Keuangan, mendarat di Banda Aceh, menjadi salah satu dari orang luar Aceh yang pertama yang melihat bagaimana dahsyatnya dampak dari bencana tersebut. Saya ingin tahu bagaimana pada saat itu. Belum pernah rasanya saya tahu Ibu bicara dengan media. Apa yang Ibu rasakan pada saat itu melihat bencana yang begitu dahsyat? Iya. Situasinya sangat tentu saja mendadak. Itu hampir akhir tahun, seperti diketahui Presiden Yudhoyono waktu itu sedang ada di daerah Papua untuk bertahun baru rencananya di sana, sehingga yang ada di Jakarta menjelang akhir tahun mungkin hanya beberapa menteri. Waktu terjadi tsunami diputuskan untuk segera ke lokasi. Kita harus menjemput Menteri Kesehatan waktu itu di Sumatera bagian barat, kalau tidak salah beliau sedang tugas di sana. Sehingga kita termasuk yang pertama kali hadir pada hari kedua. Kalau dari sisi impresi, ya kita belum pernah melihat suatu bencana yang sedemikian sangat secara fisik, secara kemanusiaan itu betul-betul di luar bayangan. Mungkin saya sebagai menteri yang baru saya belum Menteri Keuangan sebetulnya, saya sebagai Menteri Bappenas waktu itu baru 3 bulan bahkan jadi menteri, karena mulai dari Oktober menghadapi bencana. Kita lihat tidak hanya masalah fisik karena air masih di mana-mana, tapi korban manusia yang kita tahu mencapai hampir 200.000 orang meninggal. Kita lihat begitu banyaknya mayat yang bergelimpangan di mana-mana, even di depan kantor gubernur yang waktu itu juga mungkin masih bisa berfungsi, tapi mungkin sangat sedikit. Kita mencoba untuk keluar dari kantor gubernur, dan waktu itu mungkin yang saya sesali kenapa saya tidak punya cukup permen karena banyak sekali anak-anak yang sudah lebih dari 24 jam mereka tidak makan, dan air bersih kebutuhan sangat besar, sehingga dibutuhkan betul-betul at that time is to rescue people yang dalam situasi sangat disoriented. It's very big. Jadi big disaster. Yang terasa pada saat itu Ibu sebagai orang biasa, manusia biasa melihat bencana, lalu role sebagai pejabat pemerintah juga yang terpikir pada saat itu sebagai Ketua Bappenas, Menteri Negara Ketua Bappenas. Jadi ada 2 role pada saat itu ya Bu? Betul. Nah, bagaimana itu pada saat itu yang langsung terpikir tuh apa? Saya rasa emergency. Pertama adalah masalah emergency. Jadi bagaimana kita mengurangi korban, karena pada saat itu sebetulnya mengurangi jumlah korban akan sangat tergantung dari berapa banyak orang yang dalam posisi sudah terkena entah kena banjir, air bah, tidak makan, terkena diare, banyak yang secara fisik juga terluka. Jadi secara emergency try to minimize the number of korban-korban itu melalui apa yang disebut operasi emergency kemanusiaan. Saya lihat PMI waktu itu teman-teman yang betul-betul connection nggak bisa karena kita handphone tidak bisa jalan, hanya satellite phone, dan itu hanya beberapa yang dimiliki dan kita mobilize menggunakan itu. Makanan kita cari tempat toko-toko yang masih ada dan tidak terkena banjir, dibuka secara paksa untuk bisa. Jadi semuanya memang tujuannya adalah untuk meletakkan logistik, terutama untuk makanan, air bersih kepada para korban untuk bisa mengurangi. Dan mulai dilakukan mungkin pada minggu pertama adalah pembersihan untuk dari mayat-mayat
even diskusi mengenai bagaimana menguburkan mayat secara bersama, karena umat Islam kita semua tahu Aceh inginnya secara proper dalam penanganan dan penguburan, sehingga dibutuhkan fatwa bagaimana mengubur secara bersama tanpa dimandikan. Hal seperti itu merupakan sesuatu yang delikat. Pada tahap selanjutnya tentu saja berpikir bagaimana membangun kembali masyarakatnya. Dan saya sebagai Ketua Bappenas merupakan orang yang sangat terlibat banyak, karena pemikiran waktu itu bagaimana membangun kembali, keinginan untuk membantu begitu berlimpah. Dan Presiden Yudhoyono waktu itu menginginkan supaya reputasi, biasanya bantuan dikorupsi, jadi kita bagaimana membuat sistem untuk tidak menimbulkan skandal dari niat kemanusiaan yang begitu baik dari seluruh dunia internasional. Bagaimana mengoptimalkan dan mengkoordinasikan, sehingga di Bappenas kita membuat blueprint-nya, kita konsultasi dengan masyarakat, banyak sekali hal yang sangat kontensius, sangat tegang, sangat menekan, karena banyak masyarakat yang masih trauma dengan bencana itu, kehilangan sanak saudara, pemikiran mengenai bagaimana membangun society, masyarakat kembali yang bisa mengambil pelajaran dari bencana itu dan move on with their life, dan bahkan bisa membuat society yang lebih stronger. Desain dari community development, karena banyak yang ingin membangun sendiri-sendiri desa-desa dan masing-masing punya standar yang berbeda yang bisa menimbulkan another social tension. Bagaimana menangani anak-anak yatim, membuat tempat sekolah sementara supaya mereka tidak terus-menerus trauma. Saya lihat banyak sekali yang punya niat baik, dari NGO sampai private sector. Ada juga hikmahnya karena GAM kemudian bersedia untuk melakukan negosiasi. Jadi saya rasa banyak sekali yang bisa dipelajari dari episode itu. Itu adalah sebuah bencana yang banyak yang mengatakan yang terbesar dalam 50 tahun terakhir buat semua orang yang ikut kemudian ikut serta dalam proses tanggap darurat dan kemudian proses membangun kembali. Buat pemerintah Indonesia pada saat itu ada semacam SOP, bahkan kemudian merujuk membuat undang-undang. Seberapa besar kemudian juga peristiwa itu mempengaruhi SOP penanganan atau manajemen bencana di lembaga-lembaga internasional yang termasuk Bank Dunia. Bank Dunia. Banyak sekali. Aceh tsunami merupakan suatu bencana internasional, tapi juga merupakan salah satu bentuk penanganan baik dari sisi masyarakat, private sector, NGO, pemerintah, negara-negara bilateral, militer, civilian, they are working together untuk bekerja. Jadi ini merupakan salah satu bentuk example yang baik, karena pada saat itu memang leadership sangat penting. Jadi pemerintah melakukan suatu reaksi yang sangat cepat. Banyak yang skeptis mengenai kemampuan pemerintah untuk membuat sistem yang bersih. Maka dibuat undang-undang khusus, kita membentuk lembaga khusus BPR, Badan Rekonstruksi BBRR. Pak Kuntoro ditunjuk, diberikan kewenangan dari sisi keuangan negara, baik dari APBN sendiri maupun dari internasional, didesain suatu sistem yang transparan. Pak Kuntoro meng-hire banyak both NGO maupun berbagai macam international support yang ingin membantu sistem manajemen keuangan yang transparan dan baik. Desain untuk membangun kembalinya dengan konsultasi masyarakat merupakan salah satu contoh di dunia sekarang. Aceh tsunami disaster risk management termasuk among the very important lesson learned. Saya tahu karena saya waktu di World Bank, saya visited Haiti, dan waktu itu Haiti juga ada earthquake. Kita sendiri sesudah itu ada Yogyakarta dan Jawa Tengah mengalami earthquake yang kemudian membutuhkan juga disaster risk management yang sangat cepat. Indonesia mendapatkan banyak sekali pengalaman yang sangat
dihormati sebetulnya. Itu menunjukkan kemampuan institusi, leadership, mobilisasi funding, bagaimana menjaga confidence dari para pemilik dana, baik masyarakat biasa, private sector sampai dunia international companies. Bagaimana kita bisa bereaksi more or less cepat meskipun dibutuhkan waktu lebih dari 3 tahun untuk membangun kembali. So accountability, transparency, predictability, coordination, itu sesuatu yang saya lihat di banyak negara begitu mengalami. Sesudah itu karena saya juga datang ke Pakistan waktu mereka mengalami juga disaster, sebagai kapasitas dikirim oleh Presiden Yudhoyono untuk membantu waktu itu memberikan bantuan support dana. Tidak selalu mudah pada saat terjadi disaster, sometimes masyarakatnya porak-poranda, institusinya rusak, dan kemudian muncul berbagai ekses. Jadi kemampuan kita, dan untuk Aceh spesial karena kemudian memunculkan opportunity untuk menciptakan perdamaian, yang itu merupakan suatu mungkin bisa dikatakan hadiah yang luar biasa bagi masyarakat Aceh, padahal di atas bencana itu. Sudah 27 Desember 2004, apakah Ibu berkesempatan untuk kembali ke Aceh? Ya, saya kembali ke Aceh mungkin beberapa, tapi yang saya ingat mungkin terakhir waktu kita sudah selesai. Saya ke sana waktu belum selesai menengok BRR waktu mereka membangun kantor sementara untuk melihat bagaimana perkembangannya. Saya kembali pada saat sudah stabil seluruhnya, hampir selesai seluruh reconstruction, di mana saya juga meresmikan kantor Departemen Keuangan yang juga mengalami kerusakan sangat besar. Sudah berubah, sangat berubah. Waktu hari kedua habis tsunami saya hadir di sana dan melihat lokasi yang sama. Kemudian terbangun kembali. Ada perasaan ya bagus untuk masyarakat, tapi ya kita coba untuk membangun suatu masyarakat ya, bukan hanya membangun kembali kantor atau building like masjid, tapi atau road gitu, bridge. Tapi yang lebih besar adalah begitu besarnya manusia di dunia, begitu lihat disaster itu mereka luar biasa membantu. So it's an achievement, a lot of achievement. Untuk masyarakat Aceh, kemudian untuk masyarakat Indonesia, termasuk di kalangan pemerintah, lalu kemudian Ibu Sri Mulyani ada di lembaga yang oversee, mengawasi beberapa negara. Bagaimana peristiwa ini mengarahkan kepada preparedness yang lebih baik terhadap bencana? World Bank working closely dengan banyak sekali donors. Seperti kita tahu, Jepang mengalami disaster dengan Fukushima, dan itu juga wake up call. Dan Jepang termasuk satu negara yang sangat luar biasa sistematik membantu juga Indonesia dalam membangun tsunami, karena sangat terlatih untuk mengalami bencana alam dalam bentuk earthquake, dan itu sangat membantu sekali. Waktu kita bersama Presiden Yudhoyono waktu itu dengan beberapa menteri menengok bagaimana disaster preparedness dan emergency rehabilitation, reconstruction. I think it's a good learning, and kita mengadaptasi dengan kelembagaan kita. Kita membangun kelembagaan untuk bisa menyiapkan setiap saat, karena Indonesia ring of fire, begitu potensial untuk mengalami banyak sekali sebetulnya bencana alam karena lokasi. Kemudian waktu di World Bank, pengalaman tsunami, saya join the World Bank pada bulan Juni. Pada saat itu Haiti baru saja terkena earthquake, jadi presiden dan kebetulan Latin Amerika ada di dalam supervisi saya, sehingga saya pergi ke Haiti dalam situasi juga masih mengingatkan saya persis seperti Aceh. Suasana berbeda tentu, tapi you see the city yang totally destroy, dan lihat masyarakatnya yang rusak karena bencana alam. Sehingga kita menggunakan pengalaman
kita menggunakan banyak sekali teman-teman dari World Bank yang pernah pengalaman, dan kita undang juga orang-orang dari Indonesia, dari BRR untuk memberikan lesson learned kepada Haiti untuk belajar bagaimana menangani disaster risk management. Kita menggunakan itu untuk membentuk di sini dengan support beberapa donor, terutama dari Jepang, untuk membentuk yang disebut disaster risk management. Sekarang di dalam World Bank ada division khusus mengenai disaster risk management, itu sebagai suatu kegiatan yang dianggap sangat kritikal untuk membantu banyak klien country yang mengalami situasi yang seperti itu. Dari segi polisi anggaran, sesudah tsunami di Aceh, pengaruhnya terhadap bagaimana pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk bencana, mengingat negara kita ada di ring peruntuk disaster ya, dan apakah itu juga menjadi semacam saran bagi World Bank kepada negara-negara yang lain juga untuk memberikan perhatian itu, sehingga tidak menjadi hal yang kaget ad hoc gitu. Kalau dari sisi anggaran dalam negeri, kalau negaranya cukup besar dan disasternya located in one specific, nggak terlalu besar, tidak mempengaruhi keseluruhan perekonomian, biasanya bisa diabsorb dalam APBN masing-masing, biasanya dengan persetujuan DPR mereka. Seperti di Indonesia, kita kemudian mengalokasikan additional anggaran dalam APBN tambahan. Untuk negara yang disasternya bisa devastated, yang mempengaruhi seperti Haiti, itu the whole country akan lumpuh, sehingga APBN-nya mau diotak-atik nggak ada lagi uang di situ, sehingga dia akan purely butuh dari external. Atau seperti Caribbean country, small island yang sangat prone terhadap typhoon, tiap tahun selalu datang dan setiap kali kena, kayak Jamaica atau seperti many Caribbean island, small Saint Kitts. Itu mereka akan seperti di-wipe seluruh ekonominya. The World Bank developing instrument untuk membangun apa yang disebut catastrophic bond, sehingga pada saat situasi seperti itulah kita bisa kembali dengan membantu pemerintah langsung dengan anggaran untuk bisa memobilisasi funding dan semacam insurance kepada negara-negara itu. Kita mengintroduce itu untuk Meksiko, banyak negara Latin Amerika, Caribbean yang very prone terhadap disaster dalam bentuk catastrophic bond ini. Sehingga kita baik dari sisi financing, dari sisi protokol tadi SOP, dari sisi institutional building, World Bank menggunakan all those experience untuk mengakumulate knowledge, kemudian kita mendevelop instrumen sehingga banyak negara-negara terutama yang berkembang, tapi tidak hanya berkembang, seperti Jepang saja waktu dia mengalami, dia negara maju, they always need not only just the social support, because that is usually politically very contentious, socially is also very devastating untuk ngadepin suatu tragedi dan bencana yang skalanya seperti yang kita lihat di berbagai tempat. Bagaimana dengan women and disaster management and resiliency? Apakah ada program khusus atau Ibu Sri Mulyani punya pemikiran melihat pengalaman langsung baik di tsunami Aceh maupun di tempat-tempat yang lain? Sangat relevan. Untuk Aceh itu terutama juga sangat relevan karena kita tahu ternyata banyak perempuan yang tidak boleh atau tidak memiliki land titling. Jadi waktu kita mau membangun kembali, banyak terutama janda-janda yang kemudian mengalami constraint untuk bisa mendapatkan hak untuk mengelola atau memiliki propertinya mereka. Kita membuat mengintroduce program khusus itu untuk Aceh, dan kemudian terutama untuk menangani orphan, yatim piatu, pendidikan. Jadi you design rebuilding based on the gender perspective, dari sisi itu menjadi sangat penting karena it's different. Kalau kita membangun hanya tidak sensitif terhadap kebutuhan dimensi perempuan, apakah itu dari sisi beban ekonomi, kebutuhan sosial, education for their children, kita perlu membangun kembali dengan suatu dimensi pembangunan atau membangun kembali society itu dengan suatu langkah yang jelas untuk memihak atau dalam hal ini untuk recognize the need of the woman
yang kadang-kadang sering dimarginalize secara intention atau unintentionally atau secara sengaja atau tidak sengaja dari suatu desain pembangunan yang sangat tidak gender friendly, terutama untuk perempuan dan untuk anak. Jadi World Bank menggunakan ini juga ini salah satu bentuk theme di World Bank di mana dalam mendesain suatu pembangunan gender dimension itu menjadi salah satu bentuk yang luar biasa harus diperhatikan. Apakah mendesain jalan, apakah mendesain transport system, itu penting. Perkembangan ke sini penanganan bencana itu juga sekarang mulai melibatkan teknologi. Bagaimana teknologi bisa dimanfaatkan untuk preparedness dan juga untuk membangun kepedulian dari masyarakat. Bagaimana World Bank melihat ini? Itu luar biasa besar dari peranannya, entah itu dari sisi upamanya membangun sistem dengan accountability, dengan adanya teknologi mobile phone, kita bisa membuat tracking apakah suatu distribusi dari mulai makanan, medicine, sampai kepada pembangunan, apakah itu di-deliver sesuai dengan yang dijanjikan, itu bisa dilakukan accountability dengan bantuan teknologi. It's becoming very cheap dan visible untuk melakukan. Sekarang ada geomapping, jadi kalau kita membangun apakah betul lokasi pasar, sekolah, jalan raya, fasilitas umum terbangun di tempat yang memang diinginkan dan dalam bentuk yang seperti yang diinginkan, itu dengan geomapping kita dapatkan. Dari sisi I think other technology, kalau dari sisi construction kita juga cukup banyak construction company yang bisa membangun secara jauh lebih efisien untuk bisa membuat lebih cepat untuk reconstruction. Jadi peranan teknologi luar biasa besar dari sisi itu. Waktu Indonesia mengalami tsunami, mereka yang bisa penetrate ke tempat-tempat yang sulit biasanya adalah helikopter yang bisa turun atau pesawat yang bisa turun secara vertikal. Banyak sekali mission military yang untuk non-military operation, untuk humanitarian yang sangat-sangat membantu. So it's really a huge collaboration of technology, society, masalah kemanusiaan, filantropi, tapi juga professionalism, institutional building. Yang terakhir, khusus dari one question. Okay. Pengalaman waktu penanganan Topan Haiyan yang di Filipina, kemudian mereka mengintrodusir dan melihat perlunya social protection dalam proses rebuilding, kemudian recovery. Bagaimana Ibu Sri Mulyani melihat ini? World Bank juga among the first to support the Philippine government untuk Haiyan sesudah terjadi topan, sama tipikal dengan negara-negara di Caribbean. Dari sisi social protection atau masyarakat seperti di Aceh, is a community based dan strengthening atau rebuilding their confidence atau rebuilding their social fabric yang sudah rusak karena tersapu oleh bencana is part of it. Dan itu kemudian dipakai juga opportunity untuk membangun kembali sistem jaminan sosial, kalau bisa dikatakan seperti itu. Karena itu akan sangat bagus, negara yang memiliki database yang bagus bisa men-channel untuk menyalurkan seluruh bantuan-bantuan jauh lebih targeted by name, by household, especially for the poor people, untuk orphan, para yatim piatu, untuk bisa mendapatkan support. Dan kemudian bisa di-build seterusnya, karena biasanya masyarakat kan tidak hanya pada saat emergency atau pas rehabilitasi, tapi masyarakat perlu untuk selalu memiliki apa yang disebut semacam social safety net, semacam jaminan sosial, karena kadang-kadang perekonomian, politik, kadang-kadang natural disaster itu hit atau menghantam suatu society, sehingga kita membutuhkan suatu sistem untuk melindungi terutama masyarakat yang paling rapuh, paling miskin, orang-orang tua, anak-anak kecil yang biasanya perlu untuk mendapatkan perhatian lebih. Tapi itu adalah salah satu bentuk program World Bank waktu kita menghadapi apakah natural disaster, food insecurity seperti di Afrika, kita melakukan banyak sekali a massive social protection system untuk dibangun supaya masyarakat miskin nggak selalu langsung jatuh dan menjadi luar biasa terkena bencana
berkali-kali dari kemiskinan, dari shock. So food security is very important. Social protection kita desain dalam bentuk desain keseluruhan dari social aspek, economic aspek, ketahanan pangan. Terima kasih. Thank you. Okay.